Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri atau KMS. PPN KMS ini sudah diatur di Undang-Undang PPN, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 di pasal 16C. Apa sih PPN KMS ini? Jadi, PPN ini dikenakan atas kegiatan membangun bangunan yang dilakukan sendiri. Nah, PPN ini dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tindak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Hasilnya dapat digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Nanti untuk batasan dan tata caranya itu diatur di PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan. Saat ini di PMK 81 tahun 2024. Nah, kenapa ada PPN atas kegiatan membangun bangunan sendiri ini? Nah, jadi ini untuk penyetaraan ya, untuk keadilan. Karena kalau orang pribadi atau badan memakai jasa kontraktor, itu PPN-nya dipungut oleh kontraktor. Atau kalau beli bangunan ke developer, nah itu PPN-nya dipungut oleh developer. Jadi dengan pertimbangan ini, PPN juga dikenakan kalau orang pribadi atau badan tersebut membangun bangunan sendiri. Jadi ini dikenakan PPN dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN. Tapi tidak perlu khawatir karena ini ada batasannya ya, tidak semua membangun bangunan itu kena PPN KMS. Ya, jadi untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah, nah maka diatur batasannya, diatur di PMK. Nah, bagaimana batasannya? Nah, ini diatur di PMK 81 tahun 2024. Siapa wajib pajaknya? Jadi semuanya ya, orang pribadi atau badan, tidak harus PKP. Siapapun yang membangun bangunan. Kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Kriteria bangunannya, konstruksi utamanya dapat berupa kayu, beton, batu bata, dan sejenisnya ya. Kemudian diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Nah, ini batasannya luas bangunannya yang dibangun itu paling sedikit 200 meter ya. Jadi kalau misal bangun rumah 100 meter ya itu tidak ada PPN KMS-nya. Nah, ini termasuk KMS juga kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Ya, jadi misal kita memakai jasa kontraktor, kemudian si kontraktor itu PKP, nah, tapi dia tidak memungut PPN. Nah, maka kita terutang PPN KMS sebagai konsumen. Namun dikecualikan ya jika kita sebagai konsumen dapat memberikan data identitas dan alamat lengkap pihak terkait tersebut, si kontraktor tersebut. Nah, karena seharusnya PPN-nya kan dipungut oleh kontraktor ya. Nah, untuk jangka waktu pembangunannya ini bisa sekaligus dalam satu jangka waktu tertentu, atau kalau bertahap itu dianggap satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapannya itu tidak lebih dari 2 tahun. Jika lebih dari 2 tahun, maka KMS-nya terpisah. Nanti kena PPN atau tidaknya sepanjang memenuhi kriteria di pasal 323 ayat 4 yang ini kriterianya. Ini contoh tentang jangka waktu pembangunan ya, kan bisa sekaligus dan juga bisa bertahap. Contohnya yang pertama, Tuan A membangun rumah 199 meter persegi 1 Oktober sampai dengan 31 Januari. Ini tidak terutang PPN KMS ya, karena luasnya kurang dari 200 meter. Tapi di nomor 2, ya ini luasnya 200 meter. Nah, berarti ini terutang PPN KMS. Nah, ini contoh yang pembangunan sekaligus. Berikutnya, ini yang contoh pembangunan bertahap. PTA membangun gudang 190 meter persegi bertahap. Tahap 1 itu Januari 2026, 100 meter persegi. Kemudian dilanjutkan tahap 2, 1 Januari 2027 itu 90 meter persegi. Nah, ini tidak terutang PPN KMS ya. Karena walaupun ini tahap 1 dan tahap 2 dianggap satu kesatuan pekerjaan, tapi luasnya kurang dari 200 meter. Nah, di contoh keempat, ya ini pembangunan gudang
290 meter persegi. Ini bertahap, tahap 1 itu 100 meter persegi dan tahap 2 itu 190 meter persegi. Nah, ini terutang PPN KMS. Karena ini tahap 1 dan tahap 2 ya dikerjakan jangka waktunya kurang dari 2 tahun. Jadi dianggap satu kesatuan pekerjaan. Kemudian luasnya sudah lebih dari 200 meter persegi. Ya, jadi terutang PPN KMS. Nah, berapa tarifnya? Ini tarifnya PPN KMS ini lebih rendah daripada PPN tarif umum yang biasa ya. Kalau tarifnya sebetulnya sama 12%, tapi ini ada besaran tertentu. Besaran tertentunya adalah 20% dikali DPP. Jadi efektifnya, ya singkatnya itu PPN KMS itu 2,2% dikali DPP. DPP-nya apa? DPP-nya adalah jumlah biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Saat terutangnya itu adalah pada saat mulai dibangunnya bangunan tersebut sampai dengan bangunan selesai. Tempat terutangnya di tempat tinggal atau tempat kedudukan orang pribadi atau badan ya. Jadi misal orang pribadinya orang Bogor ya, tapi bangunnya di Jakarta, tetap terutangnya di Bogor. Karena nanti di store-nya menggunakan NPWP orang pribadinya. Batas store-nya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Ya, dan batas lapornya untuk PKP itu dilaporkan di SPT PPN. Nah, untuk non-PKP ini tidak ada pelaporan. Jadi, pembayaran sudah dianggap sebagai pelaporan. Ini untuk pengkreditan pajak masukannya ya untuk PKP. Jadi SSP-nya ya surat setoran pajaknya itu bukti store ya, PPN KMS itu sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ya PPN di BPN-nya itu di SSP-nya itu dapat dikreditkan ya sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang PPN. Kemudian pajak masukan yang dibayarkan atas perolehan BKP JKP-nya atau impornya atas PPN KMS itu tidak dapat dikreditkan. Ya misal kita beli bangunan ya sama tokonya dikenakan PPN, yaitu tidak dapat dikreditkan. Tapi ketika kita setor PPN KMS-nya, nah setorannya itu bisa dikreditkan. Kita langsung saja ya ke ilustrasi operasi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ya, ini PKP melakukan perluasan bangunan toko dan gudang 250 meter persegi. Berarti ini kan sudah lebih dari 200 meter ya, sudah kena PPN KMS. Kerjaan dilakukan sendiri tanpa kontraktor. Pengeluaran pada bulan Juli 2026 ada sebagai berikut. Biaya perolehan tanahnya 500, biaya bahan bangunannya 400, tenaga kerja 300. Kegiatan membangun toko dan gudang tersebut ya, terutang PPN KMS ya, di masa Juli DPP-nya adalah 700 juta dari biaya bahan bangunan dan biaya tenaga kerja. Biaya perolehan tanah tidak masuk ke DPP. Jadi PPN KMS-nya adalah 2,2% dikali 700 juta. Jadinya 15.400. Batas store-nya adalah 18 Agustus ya. Normalnya itu 15 Agustus, tapi karena 15 Agustus ini hari Sabtu dan hari kerja berikutnya adalah 18 Agustus, maka batas store-nya 18 Agustus. Kemudian batas lapornya itu sama dengan batas lapor SPT PPN yaitu 31 Agustus 2026. Nah, jika bukan PKP maka tidak perlu lapor SPT PPN, cukup bayar, nanti bayarnya dianggap sebagai pelaporan. Ada 3 tahapan ini untuk PKP ya. Yang pertama buat kode billing dan store PPN ya, kemudian kreditkan PPN KMS-nya, kemudian yang ketiga adalah rapor SPT PPN. Nah, untuk bukan PKP ini cukup buat kode billing dan store PPN saja. Yang pertama buat kode billing dan store PPN-nya, silakan login Cortex-nya. Kemudian untuk badan, impersonate ke akun badannya, ke menu pembayaran, layanan mandiri kode billing. Lanjut, PKIDS-nya adalah 4112110103. PPN dalam negeri kegiatan membangun sendiri. Periodenya pilih, misal ini Juli 2026. Kemudian isikan NOP dan alamat bangunannya. Kemudian lanjut, isikan jumlah yang akan di-store. Ya tadi 2,2% dikali DPP di bulan itu. Klik unduh kode billing. Ini kode billing yang sudah terunduh, silakan disetorkan ya, bisa melalui bank, kantor pos, atau lembaga penyetoran lain. Ini saya contohkan, bisa juga store melalui mpn.kemenq.go.id. Nanti di beranda ini isikan kode billingnya, isikan captcha-nya, klik bayar via QRIS.
dan nanti akan muncul krisnya. Pastikan sudah mendapat bukti store yang ada NTPN-nya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengkreditkan pajak masukan atas NTPN atau bukti store tersebut. Di menu e-faktur, kemudian dokumen lain, pajak masukan, buat dokumen lain pajak masukan. Nah, ini sampai dengan video ini dibuat belum bisa menggunakan Fit for Payment ya. Kalau sudah bisa itu mungkin lebih mudah ya. Jadi masih inputnya manual. Jenis transaksinya pilih 2, perolehan BKP JKP dari dalam negeri, data transaksinya 05, dokumen transaksinya dokumen tertentu, nomor dokumennya formatnya tulis KMS agar NTPN. NTPN-nya lihat di bukti store. Nah, untuk tanggal dokumen ini defaultnya dia akan tanggal ketika kita rekam, contohnya Agustus. Tapi untuk tanggal dokumen ini saya mundurkan ke tanggal sesuai dengan saat utang. Kenapa gitu? Agar masa pajaknya mengikuti masa pajak di billing ya, karena saya ingin kreditkannya di Juli. Ya, kalau teman-teman misal tanggal dokumennya sesuai dengan tanggal pembayaran itu juga tidak apa-apa ya. Nanti masa pajaknya berarti dikreditkan di Agustus. Yang benar gimana? Ya, saya tidak dapat memastikan. Silakan dapat konsultasi lebih lanjut ke KPP atau kering pajak. Ya, tapi menurut saya mau Juli ya sesuai dengan tanggal terutang atau mau Agustus sesuai dengan tanggal pembayaran itu dua-duanya tidak apa-apa. Kemudian nomor identitas WP-nya diisi dengan NPWP sendiri, namanya di otomatis, DPP-nya isikan. Contohnya tadi 700 juta, kemudian PPN-nya 14 juta sekian. Klik upload faktur. Nah, ini berhasil terupload ya, kemudian klik kredit di paling bawah. Sudah berhasil dikreditkan ya, kita balik lagi ke e-faktur dokumen lain pajak masukan. Nanti daftarnya seharusnya sudah ada di sini ya. Nah, di scroll ke kanan di statusnya sudah credited, artinya sudah dikreditkan. Yang terakhir adalah lapor SPT PPN. Ini sama seperti biasa, PPN KMS-nya itu karena tadi dikreditkan ya, masuknya ke B2. Kemudian di induknya masuk ke Romawi 2B ya, perolehan dalam negeri, ini sebagai pajak masukan. Untuk DPP-nya sendiri ya diisikan di Romawi 4. Di DPP-nya diisikan tadi ya 700 juta. Kalau ini PPN-nya dia sudah otomatis ada nilainya. Baik, seperti itu teman-teman untuk pembayaran dan pelaporan PPN KMS. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.